Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Tony Aksa dan Yudek tampil berkolaborasi dengan musisi Malang. Ronald dari Putih Band sebagai bagian dari menjalin silaturahmi antar musisi di Malang. Tony mengaku saat ini momen kolaborasi dalam satu event menjadi penting karena selain saling menguatkan karakter masing-masing, kolaborasi juga menjadikan suasana event lebih berwarna. Mungkin aku mau nanya kesibukan dari Tony, Yudek and Friends ini gimana nih? Nggak punya kesibukan sebenarnya. Ya kesibukannya ya masih muter-muter soal kita manggung, terus kita promo lagu single-single dari kita berdua atau ya. Jadi ada ini promo single terbaru kah sekarang? Iya. Ditunggu karena Coming soon ya. Kemarin single tentang pandemi udah, terus Indonesia tentang ya kebangsaan, nasionalisme sudah, terus tentang religi udah, terus sekarang berikutnya ini tentang teror cinta. Tentang percintaan. Berarti nextnya ya? Nextnya bakal tentang cinta gitu ya. Iya. Terus abis itu paling ini aja sih mau nanya, tadi siapa aja sih yang hadir di acara ini gitu? Apakah yang rombongannya tadi aja atau ada teman-teman lain mungkin? Ya selain rombongan dari BNPT juga ada teman-teman musisi juga. Kebetulan hari ini juga kedatangan Mas Ronald dari Band Putih. Iya. Ini pertama kali kita kolaborasi. Oh, pertama kali kolaborasi sama ya? Mas Ronald. Soalnya Mas Ronald kan sudah lama berkeliling nih, baru datang di Malang. Adanya teknologi digital yang berkembang pesat saat ini menjadikan peran label musik tidak lagi dominan untuk mengatur sebuah karya. Saat ini penyanyi dan musisi lebih bebas dalam mengenalkan lagu sesuai dengan konsepnya sendiri. Ronald, salah satu penyanyi yang saat ini sedang bersolo karir, melihat peluang penyanyi dalam era digital saat ini tetap terbuka lebar dan tidak tergantung sepenuhnya dari kebijakan label. Yang jelas saya nggak syuting karena saya bukan pemain sinetron. Ya sekarang lagi persiapan mau nyiapin single baru, jadi keluar dari konsep saya dulu yang band, sekarang saya jadi solois. Jadi persiapan sih bulan Maret ini mau keluar. Untuk planning ke depannya untuk musik gimana nih secara general? Ya karena sekarang skena musik di Indonesia nggak ditentukan oleh TV dan juga label, so kita bebas. Jadi bebas berkreasi, bebas jadi diri kita sendiri, dan saya percaya tiap karya itu menemukan tuannya sendiri. Kalau dulu kan ditentukan sama TV, sama radio, mungkin sama label. Kalau sekarang bikin aja karya pasti akan menemukan tuannya sendiri.
solo karir yang dilakukan oleh Ronald selepas dari vokalis Putih Band, menurutnya memberikan konsekuensi tersendiri dalam bermusik. Menurutnya ada perbedaan pada saat bersolo karir dengan format band. Salah satunya dalam menyatukan pikiran, ide dan konsep bermusik dalam band harus dibahas bersama semua personil, sehingga membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama. Kalau di band paling dukanya kita 5 kepala ya. Ya 5 kepala dan yang lama. Ya jadinya sama-sama ringannya. Kadang-kadang ada gesekan karena soal idealisme musik. Terus ada satu orang yang diserahin untuk bikin merangkum tepungnya gitu. Sementara yang lain sebenarnya bukan berarti dia nggak bisa bikin lagu, cuma dia memang saat ini keputusannya, kesimpulannya orang itu yang jadi megang materi kita. So dalam perjalanannya kita menyanyikan dalam kesepakatan tim. Tapi kan deep inside our heart kan kita pasti punya kerinduan, punya idealisme. Nah, betul gitu. Kami harus pendam, dan ketika sudah nggak di band, saya pikir this is time gitu ya. Tapi udah sekarang saatnya aku menjadi gitu sendiri. Dan nggak peduli dengan apa kata orang. Menjual makanan Jepang yaitu mie ramen menjadikan Ikiniku Ramen hadir di pusat keramaian anak muda. Salah satunya di Begawan Apartemen Kota Malang. Pradana Bakti Staf Ikiniku Ramen mengaku Ikiniku Ramen membuka cabang di Begawan Apartemen karena melihat pangsa pasar anak muda yang menjadi bidikan ramen ada di kawasan apartemen tersebut. Oke, untuk awal pembukaan dari Ikiniku Ramen sendiri, kita dibuka tanggal 11 September tahunnya 2021. Terus kenapa memilih lokasi di Begawan ini? Oke, saya rasa kita memilih di Begawan karena kita pilih Begawan karena tempatnya sangat nyaman. Yang kedua, untuk di Begawan sendiri termasuk apartemen yang elit di Kota Malang dengan penghuni yang sudah cukup banyak. Kita berharap dengan dibukanya Ikiniku Ramen, semua warga Malang tanpa terkecuali bisa merasakan dan mampir ke Ikiniku Ramen. Untuk kedepannya kita juga akan membuka cabang baru untuk mengembangkan sayap usaha kita di Ikiniku Ramen dan menambah rame dunia kuliner di Kota Malang. Dari kita buka jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kita ada makanan dari yang pasti ramen sendiri, kita ada original ramen, soyu ramen, kari ramen, kita juga ada tom yum ramen, udon juga kita ada, chicken katsu, dan masih banyak lagi. Untuk minumannya kita juga ada banyak sih, masih mojito, untuk milkshake kita juga ada. Yang pasti kita lebih memanjakan lidah warga Kota Malang. Dialogi Group melebarkan sayap bisnis dengan menghadirkan Dialogi Signature dengan konsep casual dining bagi pengunjungnya. Dengan tampilan baru, maka konsep dan menu di Dialogi Signature lebih bervariasi dibanding dengan Dialogi yang ada di Jalan Soekarno-Hatta Malang. Namun, menurut Zafira, marketing Dialogi Signature karena lokasi tempat baru juga dekat dengan kawasan kampus dan sekolah, maka konsep co-working space juga dihadirkan di Dialogi Signature agar dapat dijadikan sebagai tempat meeting, mengerjakan tugas, dan lainnya. Kalau untuk Dialogi Signature itu kita buka dari 30 Januari untuk soft opening, tapi rencananya bakal terus buka. Maksudnya kita nggak ada grand opening gitu, kayak langsung berjalan aja seperti itu. Sini bedanya dengan Dialogi yang ada di Suhat, Mbak? Oke, kalau perbedaannya sih dari konsep ya, lebih yang jelasnya, karena kalau di Suhat kita kan working space gitu, terus untuk nugas. Kalau di sini ini konsepnya kita lebih ke casual dining dan executive lounge gitu. Jadi
Jadi untuk dari menu makanannya sendiri kita setnya berbeda dengan Suhat. Kalau Suhat hanya beverage dan snack, kalau di sini kita ada mocktail, ada kopi, ada appetizer, main course, dessert, seperti itu. Terus untuk namanya berarti menyesuaikan dengan menu-menunya tadi gitu ya Mbak? Iya betul, jadi kita memang mengkonsep untuk dialogi ini itu berbeda. Jadi signature-nya kita bikin sesuatu tuh yang nggak ada di Kota Malang, seperti itu. Jadi menggabungkan konsep executive lounge di lantai 2 dan di lantai 3 ini kita bisa juga semi working space sebenarnya karena banyak colokan. Di Malang sendiri kan nggak banyak ya kafe yang untuk makan tapi juga banyak colokan seperti itu. Jadi harapannya nanti ke depan orang-orang bisa makan, bisa meeting, bisa produktif di sini. Jadi satu begitu. Salah satu bahaya yang dapat mengancam dalam kampung kota adalah kebakaran. Kondisi kampung yang padat dengan sarana penunjang kebakaran yang belum memadai menjadi ancaman tersendiri. Menurut dosen arsitektur UB Heru Sufianto, kebakaran tersebut dapat terjadi dari dua aspek, yaitu teknis dan non-teknis. Aspek penunjang kebakaran sepertinya ada dua hal Mas yang perlu dilihat. Jadi yang pertama itu adalah aspek dari sisi teknisnya dan aspek dari sisi manusianya. Kalau dari sisi manusianya memang mau tidak mau kita harus lebih care, jadi kepedulian terhadap penyebab kebakaran ini yang perlu diwaspadai atau perlu ditingkatkan. Dengan kepedulian itu sebetulnya sudah persentase yang besar untuk mencegah timbulnya api awal. Ya, jadi kalau kita peduli itu kan berarti kita lebih was terhadap itu sehingga aktivitas kita sehari-hari lebih hati-hati. Mungkin dalam memasak, dalam mencolokkan listrik, dalam penggunaan listrik, sambungan dan sebagainya. Nah, ini kita lebih hati-hati. Jadi ini aspek non teknisnya. Nah, kalau dari aspek teknisnya memang ada perangkat-perangkat secara engineering yang sebetulnya bisa digunakan untuk paling tidak apabila terjadi kebakaran itu efeknya tidak terlalu meluas, ya. Artinya mudah dipadamkan, ya. Terus penghuninya itu bisa lari keluar, bisa selamat. Terus api kalau misalkan timbul, kebakaran kalau misalkan timbul itu tidak meluas ke tetangga-tetangga sebelahnya. Jadi ada aspek yang non teknis manusianya, ada juga aspek teknisnya, Mas. Pengaturan kepadatan dalam kampung menjadi salah satu langkah preventif untuk menghindari kebakaran di perkampungan. Pada kampung yang sudah eksis, menurut Heru Sufianto, kepadatan ini sebaiknya jangan terus bertambah sehingga akses untuk keluar masuk dan evakuasi tetap terjaga. Selain kepadatan, yang perlu diperhatikan adalah penataan sirkulasi dalam kawasan tersebut. Seperti tadi saya katakan bahwa kalau perkampungan yang sudah jadi, mau tidak mau memang kita harus melihat lagi, Mas, ya. Jangan sampai itu bertambah crowded. Jadi yang pertama itu, jadi jangan sampai yang sudah ada itu bertambah crowded. Bertambah crowded itu dalam artian kepadatannya ya sudah dipertahankan di situ saja. Kalau bisa dikurangi, ya. Di antaranya kepadatan itu, terus kemudian sirkulasi, Mas. Sirkulasi ini sangat menentukan. Jadi jangan sampai ada penambahan penonjolan bangunan sehingga mengurangi sirkulasinya. Nah, sirkulasi
untuk keluar manusia ini kan penting sekali ya. Jangan sampai ada ini nambah maju, berdagang, membuat stand, membuat kursi untuk kafe misalnya. Nah ini sehingga akan mengurangi kelancaran jalannya evakuasi orang warga untuk melarikan diri apabila terjadi kebakaran. Nah itu yang perlu sangat diperhatikan. Nah itu apabila memang sudah terjadi kebakaran gitu. Tapi yang penting ini kan juga jangan sampai terjadi kebakaran. Nah jangan sampai terjadi kebakaran ini adalah yaitu tadi orang harus waspada, harus care, peduli gitu ya Mas ya, agar tidak terjadi kebakaran. Nah ini kan aspek dari makronya, tapi dari mikronya juga ada. Dari mikronya itu misalnya ya rumah-rumah ini mestinya ya paling tidak memiliki 2 sirkulasi, 2 akses maksudnya ya. Jadi jangan hanya satu rumah itu 1 pintu saja, tapi malah tidak ada gangnya lah. Ini pintu utama ada gangnya, sehingga bila terjadi kebakaran itu dia bisa melarikan diri. Perilaku warga untuk mengetahui bahaya api yang tidak terkendali menjadi salah satu poin untuk mencegah bahaya kebakaran pada pemukiman padat. Heru Sufianto menjelaskan beberapa contoh api yang tidak terkendali adalah api dari memasak, api dari kebocoran selang gas, kebersihan dapur dari sisa minyak. Kalau pencegahan dari warga setempat, upayakan menghindari api-api yang tidak bisa dikondisikan, ya, yang tidak dikondisikan. Artinya begini, kalau misalnya seorang warga itu memasak, maka tunggulah masaknya, jangan ditinggal masaknya. Begitu masaknya ditinggalkan, kemungkinan dia hangus, terbakar dan sebagainya. Jangan sampai misalnya ada kebocoran oil atau minyak, ya. Kebersihan dapur ini penting ya. Jadi jangan sampai di dapur itu banyak belepotan minyak-minyak di mana-mana, padahal minyak ini kalau tumpah ini juga cenderung untuk jadi api itu ya. Terus kemudian apalagi perilaku penghuni terhadap elektrikal, jadi sumber-sumber listrik ini penting. Banyak sudah disarankan sebetulnya jangan overload, jangan nyambung secara ilegal misalkan seperti itu ya. Terus jangan kebanyakan membuat extension, menggunakan extension kabel itu juga nggak bagus. Apalagi dengan T ya, sudah outletnya itu terbatas. Terus ini ada colokan charging handphone, charging laptop, kemudian untuk lampu meja dan sebagainya. Nah ini kalau bisa dihindari penggunaan sambungan listrik tambahan yang berlebihan. Nah, itu dihindari saja gitu ya. Sehingga umumnya kan penyebab kebakaran rumah ini sebetulnya ada cooking sama listrik, itu saja Mas. Memang beberapa sih rokok ya Mas. Rokok itu beberapa. Jadi misalkan dia merokok di ruang tamu, merokok di ruang tidur, kemudian dia mematikan rokoknya, putungnya itu tidak dengan baik, maka itu cepat saja. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.